qala bal du'afa'uhum. Oh, yang mengikuti Muhammad itu adalah orang-orang lemah. Bilal dan yang lainnya, Salman dan yang lainnya. Paling ya yang punya Abu Bakar, Uthman dan beberapa saja, tetapi sisanya rata-rata orang lemah, orang-orang rendahan. Tetapi ingat, dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla akan membela kita para hadirin. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum bi ikhlasihim wa du'aihim. Kalian itu dimenangkan oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab orang-orang lemah kalian. Kenapa? Keikhlasan mereka dan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari dan kepada kita semua. Wasiat yang kedua, wa amarani, dan aku diperintahkan, an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi, dan aku diperintahkan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menengok orang yang lebih rendah dari diriku dalam urusan apa? Dunia. Jangan terlalu ngelihat yang atas terus. Urusan dunia ya di bawah kita lah kita lihat. Alhamdulillah punya mobil, orang masih punya motor. Alhamdulillah punya motor, orang masih punya apa? Sepeda ontel, sepeda dayung. Alhamdulillah punya sepeda, orang tidak punya sepeda. Alhamdulillah bisa jalan kaki, ada ternyata yang nggak bisa jalan kaki. Seperti inilah prinsip kita dalam urusan keduniaan ini. Beda halnya dalam hadis yang lain disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Satu, orang yang berilmu, yang melaksanakan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya, pengen seperti dia, boleh. Yang kedua, yang punya harta, berinfak siang dan malam, di mana jalan kebaikan dia berinfak, pengen seperti dia, boleh. Bas, hanya dua ini saja, yang lain nggak ada. Nah, jadi urusan dunia seperti cara kita berpikir. Jangan melihat yang lebih tinggi. Orang punya ini, mau punya ini. Kawan punya ini, mau punya ini. Ya, kalau bahasanya orang sekarang apa? Selting. Selera apa? Selera tinggi. Ini hati-hati. Urusan dunia bawah kacamata kita. Tapi urusan agama harus melihat kepada orang-orang mulia. Maka lihat apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau mau cari urusan akidah, Nabi yang terbaik, contoh dia. Kalau mau cari urusan jihad, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, contoh dia. Urusan berinfak, Rasul sallallahu alaihi wasallam terbaik, contoh dia. Urusan apa saja yang terbaik, Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh dia. Tapi urusan dunia ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang ketiga, wa amarani an asila rahima wa in adbarat, dan aku diperintahkan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, untuk menyambung rahim meskipun kerabat itu berpaling, meninggalkan. Maka ingat, menyambung rahim bukan saja selepas lebaran, kapanpun. Dan ingat, ini salah satu sebab panjang umur, murah rezeki, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yansa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung
rahim. Ingat, rahim itu yang ada hubungan darah dengan kita. Ya, tapi bahasa kita Indonesia semuanya silaturahmi semua. Mau kemana? Mau silaturahmi dengan Pak Bupati. Ya, paling hubungan kita dengan Nabi Adam saja kan. Ya, tapi kalau ada hubungan darah, hadzal rahim. Tapi kalau tidak ada hubungan darah, ziarah, berkunjung. Ya, zur ghibban tazdad hubban. Ziarahi sesekali akan menambah kecintaan. Di sini Nabi SAW sambung rahim itu meskipun dia tidak mau, meskipun dia berpaling. Bahkan ingat, ini disebut oleh Nabi SAW sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Al-Munziri rahimahullah dalam Targhib wa Tarhib, yang dihasankan atau disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda, afdalus sadaqah ala dzirrahimil kashih. Sedekah yang paling afdal kepada kerabat yang menyimpan kedengkian kepada kita. Ini berat nih para jamaah. Mana kerabat yang memusuhi kita, dia yang kita kasih sedekah, bagaimana? Berat ya? Lebih bermain apa? Perasaan. Masa dia yang gibah saya akan kasih sedekah. Masa dia yang nyerobot tanah saya, ini ipar apa saudaranya, putus gara-gara tanah. Nabi SAW menyebutkan di sini sedekah yang paling afdal kepada kerabat yang menyembunyikan permusuhannya kepada kita. Maka Nabi SAW katakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, diwasiatkan sambung rahim meskipun dia berpaling. Tadi kita sebutkan ini sebab bertambahnya apa? Umur. Sebab dilapangkan apa? Rezeki. Ya kan sekarang minimal pakai apa? Telepon. Kalau dahulu orang bersusah payah, sekarang dengan telepon bisa minimal. Kalau sudah boleh mudik, datangi. Wasiat yang keempat, wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Dan kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku jangan minta apapun kepada manusia. Ini yang tauhid yang kelas tinggi ini. Ya Sapri, tauhid kelas tinggi ini. Jangan minta apapun kepada manusia. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu, minta kepada siapa? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta bantuan pertolongan, minta kepada siapa? Kepada Allah azza wa jalla. Maka dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mensyarah hadis ini yang disempurnakan menjadi 50 hadis dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada beberapa sahabat yang dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan minta bantuan kepada manusia, jaminannya surga. Sampai disebutkan apa? Seorang di antara mereka cemetinya jatuh ke bawah, dia tidak minta orang lain tolong ambilkan, dia minta dulu kepada Allah baru dia turun ambil. Kalau kita kan minta tolong sebentar, boleh, bukan tidak boleh. Tapi ketika tauhid itu tinggi, ya seperti itu. Maka disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, liyas'al ahadukum rabbahu kulla syai'in hatta syis. Hendaklah seorang di antara kalian minta kepada Allah apapun, sampai-sampai tali sandal yang terputus minta kepada Allah. Sebelum minta duit di rumah, putus tali sandalnya, ya Allah gantikan aku sandal ini. Jangan berpikir nanti kita minta di rumah. Jadi Nabi SAW perintahkan Abu Dzar ini, alla as'ala ahadan syai'a, jangan minta kepada makhluk apapun. Ini tentunya yang berbicara tentang yang boleh diminta.
Kalau nggak boleh diminta, lain babnya, syirik nanti. Minta sesuatu yang boleh kita mintai manusia, yang mampu dia lakukan. Tadi minta garam, pinjam sendok, pinjam piring, dan semisalnya. Sebelum itu minta dulu kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wasiat yang kelima, dan ini yang menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Dan aku diperintahkan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan yang benar meskipun pahit. Loh, memangnya yang benar itu pahit? Pahit pada hadirin. Kenapa? Karena yang hak itu disiapkan apa? Musuh. Apa kata Allah tentang para anbiya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh. Minal mujrimin. Ayat yang lain, dari jin, dari manusia. Maka lihat, para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sejarah adakah nabi yang mulus dakwahnya? Ada? Tidak ada. Justru nabi itu semakin mulia, maka semakin berat ujiannya dalam berdakwah. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah nabi tidak bijaksana dalam berdakwah? Dia yang paling bijaksana berdakwah. Bahkan Allah tegur dia, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya engkau ya Muhammad ya faddan ghalidhal, keras hati, kasar, mereka akan lari dari sekelilingmu. Maka Nabi SAW ketika dia berdakwah, dan intinya dakwah tauhid, terutama waktu dia ke Taif, ke Abdi Yalil dan beberapa kabilah, Nabi SAW dilempar sambil mengusap darah. Apa kata beliau? Rahimallahu Musa. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Nabi Musa. Faqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Dia itu telah diganggu, disakiti oleh kaumnya lebih hebat dari ini, tetapi dia bersabar. Nabi SAW dilempar, selesai masalah. Tapi kalau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, ini disebut aib, cacat. Apa itu? Disebut akramakumullah, buah pelirnya besar. Bayangkan antum para jamaah, kalau dilemparkan selesai, pergi, tidak ada yang tahu sudah. Tapi apa? Nabi Musa dikatakan, tidaklah Musa itu mandinya sembunyi-sembunyi, bukan berjamaah, ya, melainkan karena itu yang tadi. Maka Nabi SAW mengambil ibrah dari sana, sambil mengusap darah mengatakan, rahimallahu Musa. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Musa. Faqad udhiya bi aktsara min hadza. Dia telah disakiti oleh kaumnya lebih banyak dari ini. Fasabara, tetapi dia bersabar. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi. Dikatakan ulul azmi yang tidak pernah kendor dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran. Itu ulul azm, punya tekad yang kuat. Ya, kita ini mudah-mudahan bisa seperti itu para hadirin. Kenapa? Sekarang ini dia baru banyak rupanya. Coba nanti pulang kampung, berapa orang di satu kampung? Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Maka disebut oleh Nabi SAW tentang sifatul ghuraba, nuzza' minal qabail.
ada segelintir orang dari beberapa kabilah. Sabar, jangan gara-gara digertak sekali lemas, kendor. Tidak boleh, karena memang kebenaran itu ujiannya seperti itu. Maka ingat di dalam suratul Ankabut ayat kedua, ayat yang ketiga, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini mengira mereka dibiarkan mengucapkan aku beriman, aku bertauhid, aku mengikuti sunnah, aku mengikuti dakwah salaf, mereka dibiarkan mengatakan demikian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, kami sudah uji orang-orang sebelum mereka, dan ujian mereka dibandingkan kita nggak ada apa-apanya. Satu, apa kata Nabi SAW menyebutkan, ada yang digergaji belah dua badannya. Kita ada yang digergaji? Insya Allah nggak ada di Sumbawa, ya, nggak ada insya Allah. Ini digergaji. Kemudian ada juga yang disisir badannya dengan sisir besi, yang tersisa hanya tulang dan otot. Ma yasudduhu dzalika an dinihi, tidak menghalanginya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tidak ada yang disisir pakai sisir besi. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, ini maksud kita membawakan tema ini. Karena di zaman kita ini ujian dakwah tauhid ini begitu besar. Ya. Kalau dahulu mungkin di kampung-kampung, kalau sekarang menasional. Dan ini memang suatu memang ini adalah satu kesatuan antara hak dengan ujian. Kita tidak mencari ujian itu para hadirin, tetapi itu pasti ada. Maka disinilah dia diuji kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, dibandingkan mereka kita tidak ada apa-apanya. Karena mengingat sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Mereka sudah yang paling hebat. Nabi kita SAW bagaimana di Makkah? Dari keluarganya sendiri. Kemudian bagaimana di Madinah? Dari Yahudi, dari munafik. Nabi-nabi sebelumnya bagaimana? Para ulama kita bagaimana? Para sahabat bagaimana? Semuanya punya ujian tergantung dengan kadar keimanan kita. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang semisal. Kemudian yang semisal. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Kitanya akan diuji oleh Allah tergantung iman kita. Semakin dekat kita kepada sunnah, insya Allah ujian kita semakin besar. Tapi semakin jauh kita dari sunnah, insya Allah ujian kita semakin sedikit. Atau bahkan ada yang disebut oleh Allah, wa minan nas may ya'budullah ala harf. Ada di antara manusia ini beribadah kepada Allah dengan lemah berada di pinggiran. Apa itu? Tergantung angin. Ya. Kalau di sini menguntungkan, pindah sini. Kalau di sana menguntungkan, pindah sana. Nah, ini hati-hati. Fama yabrahul bala'u bil mu'min. Terus ujian ini bagi orang beriman gak akan lepas dari kita para hadirin. Hatta yatrukahu Allah yamshi 'alal ardi bila khati'atin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah jadikan kita berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Dan ini fungsi adanya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu buntut dari apa? Karena kita mengatakan yang hak, memegang yang hak, mengamalkan yang hak. Maka di sini Nabi SAW katakan, wasiatkan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍah, an aqula bil haqq wa in kana murran, katakan yang benar sekalipun pahit. Bahkan ingat, ketika mampu memberi nasihat kepada pemimpin langsung di hadapannya,
Tentunya ketika pemimpinnya tidak baik. Apa kata Nabi SAW? Afdalul jihad. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang jahat. Memberinya nasihat. Karena berat, resiko. Lihat, di awal Nabi SAW menerima wahyu, dibawa ke Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, ketika Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi SAW kepada Waraqah ibn Naufal. Apa kata Waraqah yang sudah buta? Nabi diraba, dipegang. Ya laitani jazaa. Coba sekiranya aku muda, katanya. Idh akhrajuka qaumuk. Di saat engkau dikeluarkan oleh kaummu, diusir dari Mekah. Apa kata Nabi SAW heran? Awa mukhrijiyya? Apa iya aku diusir oleh kaumku? Padahal Khadijah menenangkan Nabi SAW. Ya suamiku, innaka la tasilur rahim. Engkau akan menyambung silaturahim. Engkau akan membantu orang yang kesusahan. Dan ternyata betul para hadirin, akhlak Nabi tidak ada celah dan cacat sedikit pun. Tapi ketika Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? A'inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini gara-gara tukang syair yang gila? Berubah. Gara-gara Nabi menyampaikan dakwah tauhid, tidak lagi Nabi itu disebut ya ini orang baik. Enggak, hilang baiknya ketika berbicara tentang tauhid. Maka oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu resiko kita ini menyampaikan atau melaksanakan kebenaran, pasti ada pahit. Dicela harus, tapi bukan kita mencari celaan. Dan kita bisa membuktikan di masyarakat bagaimana orang yang mabuk, orang yang berjudi, nggak ada yang mau gubris dia. Tapi anehnya orang berangkat ke masjid, mulai ngaji sunnah, banyak omongan orang, banyak celaan orang, banyak katanya orang. Ini apa? Ini memang kebenaran itu seperti itu. Maka di sini Nabi SAW perintahkan sahabatnya, ya, an aqula bil haqq wa in kana murran. Katakan yang benar itu meskipun apa? Pahit. Laksanakan yang hak meskipun risikonya berat. Maka pantas dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, di samping dia pahit, apa kata mereka? Al haqqu thaqil. Kebenaran itu memang berat. Tetapi apa? Ujungnya nikmat. Surga. Wal batilu, ya, mari. Yang batil itu enak, tetapi ujungnya mengerikan, neraka waliyadzubillah. Baik para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wasiat yang keenam, wa amarani alla akhafa fillahi laumata laim. Ini sambungan dari yang kelima ini. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, jangan takut dicela oleh siapapun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dicela. Sebab kalau kita berbicara tentang celaan, orang yang pertama kali dicela dalam beragama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat gelar beliau, syair, penyair. Padahal Nabi tidak penyair. Baca syair aja salah.
Karena Nabi SAW disiapkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, bukan syair. Maka Nabi SAW punya penyair, Hassan bin Thabit dan yang lainnya. Dua, dikatakan apa? Sahir, tukang sihir. Apa iya Nabi SAW akan menjadi tukang sihir? Sementara Quran yang dibawakan oleh Nabi SAW membatalkan apa? Sihir. Kemudian apa? Nabi SAW dikatakan majnun. Apa iya Nabi SAW dikatakan gila? Allah jawab, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau enggak gila ya Muhammad. Apalagi dikatakan kepada Nabi SAW, Muhammad abtar. Ya, tidak ada keturunannya. Muhammad terputus dari segala kebaikan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Yang mencelamu dan mencela apa yang kau bawa, dia yang terputus. Dan yang lainnya dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab yang sedang datang berhaji. Apa katanya? Ala rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Adakah di antara kalian seorang yang bisa membawa aku ke kampungnya, ke kaumnya? Sebab Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan kalam rabbi. Jadi Nabi SAW perintahkan kita semua jangan takut dicela ketika kita berada di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita azan dulu para hadirin, baru kita lanjutkan. Masih ada beberapa poin materinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi tadi poin yang ke-6, Nabi SAW perintahkan kepada sahabatnya Abu Dzar, wa amarani alla akhafa fillahi laumata laim. Aku diperintahkan oleh Nabi SAW jangan takut celaan orang-orang yang mencela ketika melaksanakan agama Allah azza wa jalla. Dan ini kaitannya dengan apa? Mengatakan yang hak sekalipun pahit. Di antara bentuk pahitnya, orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang mengamalkan kebenaran pasti akan apa? Dicela. Maka apa? Jangan hiraukan celaan siapapun. Yang penting Allah tidak mencela. Kalau Allah yang mencela ini berbahaya. Kalau Rasul SAW mencela ini berbahaya. Tetapi kalau manusia mencela tergantung selera. Maka lihat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, kala ridwan nas ghayatul la tudrak. Keredaan manusia itu tujuan yang tidak bisa digapai. Satu kampung 50 otaknya, ya kemungkinan 50 kemauannya. Tapi Allah azza wa jalla, qala Allah, Qur'annya satu. Rasulullah SAW berbicara dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala satu. Maka beliau mengatakan, fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka. Ambil perkara yang memperbaiki dirimu. Tidak ada memperbaiki kita kecuali kitab Allah, dan tidak ada memperbaiki kita kecuali sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, wa amarani an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahta al-arsh, wa fi riwayah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Kemudian Nabi SAW perintahkan aku perbanyak mengucapkan kalimat al-hawqalah, kalimat la hawla wala quwwata illa billah. Ini kalimat at-tabarru, kita berlepas diri dari segala upaya, kekuatan, kecuali upaya dan kekuatan dan daya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama kita, sebagaimana disebut oleh guru kita Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala, syafahullah wa'afa, beliau mengatakan termasuk kesalahan, ya, kaget, ya, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak, la haula wala quwwata illa billah ini lebih dekat kepada kalimat apa? Isti'anah, meminta bantuan kepada siapa? Kepada Allah azza wa jalla. Maka ketika muadzin mengatakan apa? Hayyalas shalah, hayyalal falah, ya, sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, lebih afdal kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Sebab kita diajak untuk salat, diajak untuk menuju kebaikan, enggak bisa kita datang kecuali kalau ada bantuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita katakan mengucapkan hayyalas shalah, hayyalal falah juga sah sebagaimana Sahih Muslim. Namun lebih mantap ketika mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Di sini Nabi SAW perintahkan perbanyak kalimat ini. Kapan? Kapan saja. Kenapa? Karena kalimat ini kanzun min kunuzil jannah, termasuk harta karun surga. Dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faidah dari kalimat al-hawqalah ini di antaranya adalah sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Sesuatu yang sempit akan menjadi lapang. Sebab apa? La haula wala quwwata. Tidak ada daya serta upaya dan kekuatan. Tidak ada upaya kita sehebat apapun, dan tidak ada kekuatan sehebat apapun dari kita ini, kecuali kalau itu daya upaya serta kekuatan yang datang dari siapa?
dari Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Jadi ini lebih dekat kepada kalimat isti'anah, minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketimbang kalimat istirja. Jadi kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau ada musibah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan ada musibah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, lebih dekat la haula wala quwwata illa billah, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dia 7 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari dan kepada kita semua. Yang pertama, 1. Mana dia? Ya, 1. Dan mendekat kepada mereka. 1. 2, antum. 2. Ahsanta. Urusan dunia lihat kepada yang lebih rendah, jangan melihat kepada yang lebih tinggi. 3, antum. Nih. Bukhari. Ahsanta. Sambung rahim meskipun dia itu berpaling. 4, antum. Jangan minta apapun kepada manusia. Ini kalau kuat tauhidnya ya. Boleh minta kepada manusia? Boleh, tapi sebelumnya minta dulu kepada Allah. Udah berapa ini? 4. 5, antum. Ahsanta. Katakan yang benar sekalipun pahit. Mas Wis? Hah? Jangan pernah takut dicela ketika berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dicela. Baik. Terakhir antum. Ini. Ayo. Perbanyak kalimat al-hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Terus antum. Mana saja yang boleh kita iri? 1. Ini. Ya. Ulangin. Apa saja yang boleh kita irikan? Boleh hasad, boleh iri. Apanya yang diirikan? Jadi sebelum antum bertanya kepada saya dulu bertanya sama antum. Ini di dekat tiang. Berarti apa? Kita pengen juga kaya dan pengen berimpak seperti dia. Baik, berikutnya. Mana Pak Syams? Ada Pak Syams? Ya. Yang kedua. Apanya yang diirikan? Kitabnya? Hah? Dikenapa ilmunya itu? Baik, dia itu mengamalkan ilmunya, diajarkan ilmunya. Kita pengen seperti dia. Barakallahu fikum. Baik. Saya kira demikian materi kita para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya, sebagai pembuka mungkin kajian kita setelah lebaran ini, dan kita akan ambil beberapa pertanyaan di kesempatan malam hari ini, tapi kita dahulukan yang hadir dulu. Mungkin ada yang bertanya. Ya, tafadhal. Ya, silakan. Sementara saudara kita di sana dijajah oleh kaum Yahudi. Di sisi lain, banyak golongan-golongan di sekitar kita yang menuduh atau menfitnah bahwa Ahmad Salaf
tidak ada tindakan atau bantuan terhadap saudara kita muslim di Palestina. Baik. Pertama, mengatakan bahwasanya orang-orang salaf tidak ada tindakan terhadap saudara-saudaranya Palestina. Dia buta dan dia tuli. Ya. Kita katakan bahwasanya orang-orang sunnah mereka punya sumbangan yang besar di Palestina itu. Ambil contoh Arab Saudi, negara sunnah. Bahkan ini apa, negara. Dan bagaimana Raja Faisal rahimahullah ta'ala sampai dia berkhutbah di hadapan seluruh kaum muslimin, masih tersimpan di videonya, ya, saya berharap dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla mati syahid dan bisa sholat di Al-Aqsa katanya. Tetapi apa? Qadarullah, dia dibunuh oleh keponakannya. Nah, bagaimana tangan-tangannya Saudi di sana? Artinya bantuan-bantuannya ini sudah tidak bisa diingkari. Satu, kawan-kawan kita di Indonesia atau kaum muslimin di Indonesia, salafin di Indonesia, bantuannya juga sudah banyak. Tetapi apa namanya amal soleh? Apa harus diekspos? Satu. Ya, yang kedua, kalau berbicara, apakah tidak bisa kita ya berangkat berjihad dengan tenaga kita, dengan mengangkat senjata? Kita katakan pertama, ya, negara Palestina dan negara-negara yang ada di sekelilingnya, perang, jihad, kapan disyariatkan? Ketika mendatangkan maslahat, dan maslahatnya lebih besar daripada manfaatnya. Semua kita berharap kepada ya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus berharap Allah Azza wa Jalla matikan kita mati syahid. Karena Nabi SAW, ya, atau kita katakan yang pertama sebelum mati syahid, kita berharap kita ini bisa mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus ada niat berperang. Karena Nabi SAW bersabda, man mata walam yaghzu aw yuhaddithu nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia dia belum berperang, belum berjihad, atau bahkan belum ada di hatinya niat untuk berjihad, maka matinya mati munafik. Harus ada untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kita ini tidak boleh kita gegabah dalam masalah jihad. Jihad itu, ini namanya jihad, yaitu invasi, bukan jihad difa', bukan kita menahan serangan. Tetapi apa? Jihad hujum, kita akan menyerang karena kita negara luar. Maka jihad menyerang ini harus ada komando dari pemimpin. Tidak bisa kita sekonyong-konyong berangkat angkat senjata di sana. Iya, bagi ahlu Gaza wa ahlu Filistin wajib dia pertahankan negerinya dari orang-orang Yahudi, itu wajib. Jadi jihad ini kenapa dijadikan oleh para ulama babnya akhir, bab toharoh yang duluan, supaya nanti jangan orang tidak bisa berbicara kencing berbicara masalah darah, karena darah ini mahal. Ya, darah kaum muslimin berharga dibandingkan darahnya orang-orang kafir. Yang Nabi SAW sebutkan, la zawalud dunya ahwanu indallah min an tusfaka dami imrin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan dari hadapan Allah Azza wa Jalla ketimbang ditumpahkannya satu nyawanya orang beriman. Jadi kita katakan, ya, apa yang bisa kita bantu saudara kita, kita bantu. Paling pertama adalah doa kita kepada Rabbul Alamin. Mudahan Allah Azza wa Jalla menangkan mereka. Kemudian kita berdoa semoga kita kaum muslimin kembali kepada agama kita. Sebab ingat, janji Allah pasti terlaksana ketika terwujud syarat-syaratnya. Wala yansurannallahu may yansuruh. Allah pasti akan bela siapa yang membelanya. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Allah menangkan kaum muslimin di Palestina dan seluruh negeri. Kemudian Allah Azza wa Jalla kembalikan kita semua kepada agama kita. Sebab ketika kita kembali kepada agama kita, kita pasti menang. Bukan karena jumlah,
tetapi karena kualitas kita. Ini masalahnya. Apakah kita akan berangkat perang? Kalau pemimpin mengatakan berangkat, wa idzastansartum ya, wa idzastumfirtum famfiru. Ketika kalian disuruh berangkat, berangkat. Dan ini dia di sini hukumnya fardu kifayah. Ketika disuruh wajib kifayah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, itu yang kita lakukan. Yang di luar kemampuan kita, kita tidak dibebani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, kita ambil dari sini dari WhatsApp dulu. Dari para pemirsa kita di kesempatan malam hari ini, baik dari Dila TV, Rinjani TV, MKH TV, kemudian Sunnah Jalan Pasti, demikian Media Sunnah Aceh, demikian Hijrah TV, demikian Yufid TV, Ghoraba Musqat, dan banyak lagi yang lainnya yang tergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah halal niat kita mau jual rumah ditawarkan kepada orang yang digosipkan memiliki pesugihan? Pertama, hukum asal jual beli itu adalah halal kepada siapa saja, hatta kepada orang kafir. Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kemudian Nabi SAW, mata Rasul SAW wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Nabi SAW meninggal dunia, baju perangnya, baju besinya anti peluru kalau zaman sekarang, tergadekan pada siapa? Yahudi. Jaiz. Allah taala ala wa ala. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Istri saya selalu suruh saya potong jenggot. Udah saya nasihati itu sunnah Nabi, dia tidak peduli. Bahkan saya mau hubungan suami istri, dia nggak mau sebelum potong jenggot. Bagaimana solusinya? La ilaha illallah. Masa dia saja yang bisa gertak suami? Ya suamilah yang gertak istri. Ya, nampakkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpinnya wanita. Kurangi belanjanya. Ya sudah, besok kau tidak boleh makan. Oh, ada harta saya. Ya. Maka apa? Kalau begitu saya akan carikan engkau madu. Semua bilang nah. Iya. Carikan dia apa? Ya, carikan dia madu. Kenapa kita harus pelihara orang yang mengajak kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita cari yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat kenapa dilarang menikahi wanita musyrikah. Ya, ulaika yad'una ilan nar, karena mereka menyeru kalian kepada api neraka. Sementara Allah Azza wa Jalla mengajak kita kepada apa? Surga. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, pertanyaan berikutnya dari Batu Raja. Ketika salat berjamaah, imam bangkit dari ruku mengucapkan sami Allah liman hamidah. Apakah makmum mengucapkan hal yang sama juga? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak perlu, cukup mengatakan Rabbana walakal hamd, berdasarkan hadis idza qala al-imam sami Allah liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Tapi sebagian para ulama mengatakan tetap berdasarkan keumuman hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia takbir, ikut takbir. Kalau dia mengucapkan sami Allah liman hamidah, juga kita ikut mengucapkan sami Allah liman hamidah. Dan ini dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, sampai Imam Nawawi mengatakan kalau memang tidak kita baca sami Allah sebagai makmum, maka akan ada ya satu gerakan yang sunyi dari zikir, sementara semua sholat itu turun naiknya penuh dengan apa? Gerakan. Dan itu juga dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, di belakang. Silakan.
Bagaimana? Baik. Pertama kita katakan bahwasanya kepada siapapun, tapi ini nas Nabi SAW mengatakan, karena apa? Karena berbeda berkata yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Dengan pemimpin yang taat memang senang dia dikasih tahu yang benar, tapi yang tidak taati yang berat. Dan tentu kita katakan di hadapannya, bukan demo. Di hadapannya dia, nasihati dia, katakan yang benar, bukan meneriaki dia, bukan mencaci maki dia, beda. Maka lihat apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun faqula lahuma qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berangkatlah kalian berdua kepada Fir'aun, katakan kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia ingat, dia sadar, atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hadapannya boleh, tapi bukan mencaci maki dia, kasih tahu dia yang benar. Maka disebabnya Ibnu Abbas ditanya, bagaimana kalau aku melihat kemungkaran dari pemimpinku? Ada seorang tabi'in bertanya, ya, apakah aku tegur dia kalau kamu tidak khawatir lehermu melayang? Silahkan, kalau engkau berani. Ya, kalau enggak ya sudah, ya, ingkari dengan hati sudah kalau tidak. Dan ingat, mengatakan yang benar tidak membolehkan kita untuk memutuskan rahim. Tidak membolehkan kita untuk memutuskan tali silaturahim. Katakan yang hak tetap hak, hubungan rahim tetap baik. Berbeda kalau itu sifatnya embargo, dalam bahasa syariatnya apa? Hajar, boykot. Itu pun kalau ada maslahat. Dalam urusan agama, kalau ada maslahat berapa lama saja sampai dia tobat. Sebagaimana kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, diembargo oleh Nabi SAW dan para sahabat 49 hari 50 malam, sampai Allah turunkan, Allah terima taubatnya, baru mereka ditegur sapa kembali. Jadi kita katakan tidak ada keharusannya ketika kita katakan yang benar kita memutus silaturahim. Kalau dia memutuskan silaturahim tidak ada masalah, tetap sambung. Tapi wallahu taala ala wa alam. Baik, kita ambil di sini dari WhatsApp. Ustadz, apa benar wanita yang hamil duluan gak bisa walinya ayah kandung? Syukran. Kita katakan, ya, kalau istilahnya orang sekarang, ya, bapak biologis katanya. Tidak ada, tidak bisa. Karena apa? Ini lahirnya di luar nikah yang syar'i, tidak akan sama dengan lahir dengan sebab nikah yang syar'i. Jadi wali itu hanya dari ibunya saja, dari pihak ibunya, yang laki-laki dari pihak ibunya. Tapi nggak ada yang sanggup, ya sudah walinya kepada hakim. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan tadi? Ya. Baik. Pertama, itu diantara tafsirnya para ulama. Di antara tafsirnya para ulama dikatakan bahwasanya ditambah umurnya, dijadikan umurnya barokah. Tafsir. Tapi sebagian mengatakan memang hakiki, ya, umurnya dipanjangkan. Cuma masalahnya malaikat yang mencatat itu tidak tahu umurnya nambah apa tidak. Karena tugasnya hanya mencatat. Umur itu ketentuannya ada di Lauhil Mahfuz. Ya, yang penting sekarang karena kita tidak tahu berapa umur kita, sambung saja silaturahmi kita. Wallahu taala ala wa ala. Kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari Bengkulu. Ustadz, ini untuk sholat witir, ya. Sholat witir itu udah masuk
Kemudian ada sahabat Nabi yang tetap melaksanakan sholat witir Baik. setelah azan, tapi sebelum subuh. Baik. Pertanyaannya, yang dilakukan sahabat tersebut apakah mengqadha atau tidak? Baik. Nah, mengqadha apa tidak ya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kita katakan, ketika kita sedang witir tiba-tiba azan subuh, lanjut apa tidak? Ya lanjut, tidak ada masalah. Kenapa? Dia memulainya sebelum azan subuh. Dan Nabi SAW sebutkan, man adraka rak'atan minal asri qabla tulu'i syamsi faqad adraka al-asra, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar baru terbenam mata, berarti tinggal berapa rakaat? Tinggal 3. Otomatis secara kenyataannya 3 rakaat itu sudah masuk waktu maghrib. Apa kata Nabi SAW? Faqad adrakal asra, dia sudah mendapatkan sholat asar pada waktunya. Berbeda halnya sudah masuk maghrib baru dia sholat asar. Wah, ini bukan mendapatkan asar pada waktunya namanya ini. Ya, jadi andai kata kita ini sholat Allahu Akbar, baru Al-Fatihah kemudian azan subuh, tidak apa, lanjutkan, jangan diputus, sah. Ya, tapi yang niatnya tadi 3 rakaat misalkan, cukup 1 rakaat saja, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi pertanyaan di sini? Ya, silakan. Antum bertanya? Baik, saya angkat dulu satu penonton di sini. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Solo, Padang. Dari Solo, silakan. Silakan yang dari Sumatera Barat. Kalau kita sholat di ayat pertama itu kita lupa, lalu kita hampir aja baca salam, lalu kita lanjutkan kembali, gimana, sah atau tidak juga? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Ini orang dia sholat, tasyahud awal lupa katanya, lanjut aja sholatnya atau bagaimana? Ya lanjut, jangan sudah berdiri balik lagi. Makmumnya juga jangan pinter. Bagaimana? Sudah berdiri imamnya, subhanallah, dipaksa imamnya duduk. Ya nggak boleh. Lanjut. Nanti setelah tasyahudul akhir sebelum salam, dia sujud sahwi dua kali, kemudian dia salam kiri dan kanan, maka salatnya sudah sempurna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi pertanyaan? Kurang jelas tadi Ustaz yang sholat asar 1 rakaat dapat. Baik, maksudnya begini dia. Itu saya analogikan, saya kiaskan dengan witir tersebut. Jadi Nabi SAW sebutkan, misalkan kita ini telat bangun, ya, bukan sengaja ya. Karena kalau sengaja itu sholatnya orang munafik. Yajlisu yarqubus syamsa. Orang munafik kalau sholat itu dia tunggu matahari mau terbenam. Kalau sudah mau terbenam baru mulai sholat. Sholatnya seperti ayam mematuk. Bukan seperti itu. Ini dia telat misalkan, ketiduran atau lupa, baru didapat 1 rakaat, ternyata sudah azan maghrib. Tinggal berapa rakaat? Secara kenyataannya 1 rakaat waktu asar, 3 rakaat masuk di waktu maghrib. Kita katakan jangan dibatalin sholat asarnya, lanjut sampai selesai, dan dia dihukumi sholat pada waktu asar. Sama kasusnya seperti tadi, dia telat sholat witir. Begitu Allahu Akbar sudah masuk, dia takbir masih waktu malam. Begitu dia sudah baca Fatihah, ya, atau baru dapat 1 rakaat, tinggal 2 rakaat, baru azan subuh, ya dilanjutin, tidak ada masalah, sah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita puasa
pas lebaran ketupat. La ilaha illallah. Lebaran ketoprak. Ya, kalau di Lombok Barat perang topat. Kita katakan sangat bagus berpuasa supaya menyelisihi mereka. Kenapa? Id itu dalam Islam hanya berapa? Dua. Kalau mau ditambah maksimal 3 hari Jumat. Idul Fitri, Idul Adha. Nggak ada lebaran topat. Ini disebut oleh orang namanya Idul Abrar. Kalau orang mengistilah lebaran kiai. Ya, tapi apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Bukan Idul Abrar, Idul Fujjar. Ya, lebarannya para penjahat. Loh, kenapa katanya? Karena dia buat cara katanya. Ya. Maka ini bahaya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Berbuat sesuatu yang tidak ada ini berat dalam agama kita. Ya. Niat baik bisa menjadi tidak baik. Karena apa? Cara yang tidak baik. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, puasa Ramadan diiringi dengan 6 hari bulan Syawal. Tidak mesti di awalnya, tapi orang mau segera. Karena apa? Dia takut nanti undangan terus soalnya. Ya, akhirnya nggak jadi puasanya. Oh, besok ternyata besok ada undangan. Maka apa? Tidak apa-apa dia puasa hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, tapi tidak ada lebaran. Dan tidak semua puasa itu diiringi dengan lebaran. Senin Kamis ada lebaran setelah hari Selasa? Tidak ada. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan di sini? Ya, di belakang. Bolehkah kita membantu orang luar Islam kalau bukan urusan agama mereka, urusan keduniaan, tidak ada masalah. Ya, fi kulli kabirin rab ajrun. Setiap perbuatan baik itu pasti mendapatkan apa? Pahala. Tidak ada masalah. Maka lihat apa kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Mumtahinah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Bayangkan, berbuat baik kepada siapa? Orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang. Berarti apa hukumnya? Boleh. Tapi membantu dalam urusan agama lain babnya, nggak boleh kalau ini. Ini ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Wallahu taala ala wa alam. Saya akan satu menelpon baru kita tutup di sini. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Mantan, Ustaz. Dari mana? Mantan. Silakan. Mau nanya nih Ustaz, apakah ada sholat tasbih sama sholat hajat itu sholatnya berjamaah? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada salat tasbih? Salat tasbih diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tapi sebagian mengatakan hasan. Di antara menghasankannya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Demikian juga dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Al-Munziri rahimahullah taala. Maka dan juga Syekh masyhur punya satu kitab tentang salat tasbih ini, yang mana dia itu 4 rakaat, yang jumlah tasbih semuanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar. Dalam 4 rakaat itu 300 tasbih, yang mana disebutkan oleh Nabi kepada pamannya Al-Abbas, maukah engkau aku tunjuki satu amalan, satu salat yang apabila engkau kerjakan Allah mengampuni bagimu 10 dosa. Yang pertama dan terakhir, ya, yang terdahulu dan yang belakangan, yang sekarang, yang belakangan, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang tersembunyi. Dan itu minimal dikerjakan sekali seumur hidup saja. Ya. Nah, adapun berjamaah tidak ada dalilnya berjamaah. Ya, berjamaah itu tarawih berjamaah,
Kemudian istisqa berjamaah. Kemudian salat gerhana berjamaah. Kalau nggak salah 26 katanya mau gerhana ini. Diperhatikan nih para hadirin. Ya. Itu ya ayah yukhawifullah bihima ibadah, tanda kebesaran Allah dengannya Allah menakut-nakuti hambanya. Tanggal 26 ini, hari ini tanggal 20 ya, besok tanggal 21, tanggal 26 ya. Tapi kita berharap jangan gerhana, karena seringnya gerhana ini tanda bumi ini sudah tidak stabil lagi para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa solat yang sifatnya jama'i. Adapun solat yang dikatakan tasbih tidak berjamaah. Adapun salatul hajah ini tidak disyariatkan salatul hajah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa bisa kita ambil di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.